Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kita bertemu kembali. Sebelumnya, bagaimana kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah, sehat walafiat semua ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah, walaupun pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak sekalian, sebelum mulai belajar, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini, Bapak memberikan pelajaran, yaitu mata pelajaran PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kalian semuanya sudah punya buku LKS-nya ya. Kalau ada yang belum, datang ke sekolah, ambil LKS. Dan pada saat ini, yaitu dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah, itu bab 1 ya, bab 1, beriman kepada kitab-kitab Allah. Sudah ketemu semua? Sudah dibuka semua? Ya, bagus. Jadi, beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Hafal semua nggak? Beriman. Jangan nggak ada ya pada hafal nih, ya. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah merupakan keharusan, ya, karena itu adalah merupakan bagian dari rukun iman. Kitab-kitab suci yang Allah turunkan itu di dalam Al-Quran selalu disebutkan ada 4 kitab suci, yaitu kitab suci apa namanya? Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, ini 4 kitab suci yang Allah turunkan pada para nabi dan rasul. Kitab suci yang Allah turunkan itu pada umumnya adalah isinya semuanya seruannya adalah untuk mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Yang kedua, peraturan baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Ketiga, keterangan tentang riwayat atau peristiwa masa lalu, serta yang terakhir adalah berbagai peringatan. Jadi peringatan kepada umat manusia. Sekarang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa yang dimaksud dengan iman? Masih ingat? Mungkin waktu kelas 1 kalian pernah diberikan kelas 7 ya. Pelajaran tentang di pelajaran akidah tentang iman. Itu apa? Tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, kemudian wa qawlu bil lisani, diucapkan dengan lidah, wa amalu bil arkan. Itu adalah pengertian daripada iman. Sekarang iman kepada kitab suci Allah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul, yang mana kitab suci itu berisikan wahyu berupa perintah dan larangan untuk disampaikan kepada umat manusia agar digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. Itu adalah pengertian daripada iman kepada kitab suci. Sekarang yang B, nama-nama kitab Allah serta para rasulnya. Nanti Bapak sudah sebutkan, yaitu kitab pertama Taurat. Sebenarnya yang pertama Allah turunkan itu adalah kitab Zabur ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Ada yang tahu? Ya, kepada Nabi Daud pintar. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Salah, kepada Nabi Musa. Kemudian yang keempat adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Dari keempat itu masing-masing punya keistimewaan. Tapi yang lebih istimewa adalah kitab suci Al-Quran. Kitab Taurat itu jadi isinya juga adalah mengharuskan
meyakini, mengesahkan Allah, tauhid. Kemudian dia juga membenarkan kitab terdahulunya, yaitu kitab Zabur. Kitab Injil diturunkan juga untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Isinya juga sama, tentang kesan Allah, tentang bagaimana beriman atau beribadah kepada Allah, ya. Jadi dia juga membenarkan kitab-kitab Zabur dan Taurat. Kemudian yang terakhir, kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu di samping membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, Injil, juga di dalamnya lebih sempurna, ya, isinya. Sekarang coba buka halaman 6. Ya, kita lihat keistimewaan kitab suci Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab Allah yang di dalamnya bersih petunjuk untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Berbeda dengan kitab suci yang lain. Zabur itu hanya diturunkan kepada kaumnya, ya, kaum Nabi Daud. Begitu juga Nabi Musa. Jadi kitab Nabi Musa juga diturunkan, Taurat itu diturunkan kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Begitu juga dengan kitab Injil, Allah turunkan dan diperintahkan itu hanya disampaikan kepada kaum Nabi Isa, yaitu para kaum Nasrani, ya. Sedangkan kaum Bani Israel tidak mau menerima. Sedangkan Al-Quran itu Allah turunkan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab Allah yang berfungsi untuk menyampaikan, menyempurnakan kitab Allah sebelumnya. Kalian kan sudah baca dari surat Al-Baqarah, ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, di situ dan apa-apa yang diturunkan sebelum Al-Quran kita imani. Nah, maka Al-Quran di situ juga adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang ketiga, menjamin langsung akan keaslian Al-Quran. Dalam Al-Quran ada inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa Allah itu yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang menjaganya, menjaga Al-Quran. Kemudian ada lagi wa bayyatiqu 'anil hawa in wa illa wahyuha. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Jadi Allah menjamin tidak satu pun apa yang diucapkan disampaikan oleh Nabi Muhammad itu merupakan hawa nafsu, tapi merupakan wahyu dari Allah. Yang keempat, Al-Quran merupakan sebuah karya sastra yang sangat indah. Dalam surah Al-Baqarah juga ada wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin mim mithli. Dan jika kamu ragu dengan Al-Quran itu, maka buatlah satu ayat dari yang semisal dengannya. Maka kalau kata Allah, kamu pasti tidak akan bisa, karena dari segi bahasanya apa semua sangat sempurna, sangat indah. Kemudian yang kelima, karena Al-Quran itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Al-Quran merupakan kitab sekaligus tuntunan yang sangat lengkap, mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satupun yang Allah lumurkan di dalamnya. Itu adalah keistimewaan Al-Quran. Sekarang buka nomor 7. Lihat perbedaan dari kitab dan suhuf. Suhuf itu adalah merupakan, kalau kitab suci itu Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, itu Allah perintahkan pada Nabi dan Rasul itu untuk disampaikan kepada dirinya dan umatnya. Misalnya Nabi Musa kepada umatnya Bani Israel. Kemudian Nabi Isa disuruh untuk Nabi Isa juga, tapi disampaikan kepada juga kaumnya. Begitu juga Al-Quran untuk Rasulullah, dan juga disampaikan kepada umat di seluruh manusia di muka bumi. Itu adalah kitab suci. Sedangkan suhuf
Ya, suhuf ada itu. Kalau kalian baca surah Al-Alaq, fi suhuf Ibrahim wa Musa. Itu ada suhuf Ibrahim dan Musa. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang Allah turunkan para nabi dan rasul, tapi hanya untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, itu kalau suhuf. Inna dalam suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi isi kitab itu lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf itu adalah merupakan lembaran-lembaran. Kitab biasanya berlaku lebih lama, sedangkan suhuf itu hanya sementara, karena itu hanya para nabi saja yang menerima. Kemudian fungsi daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, ini pedoman kita adalah Al-Quran. Sebagai pedoman, yang ketiga adalah sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu dari inti daripada iman kepada kitab-kitab suci Allah. Sekarang tugas, nanti kalian tulis di buku tulisnya, yaitu apa? Tulislah surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24 serta bukunya. Ya, setelah kalian tulis ayatnya dan artinya, kemudian foto kirim ke nomor Bapak ya. Ya, sampai sini saja dulu untuk pembelajaran PAI. Pada hari ini tugasnya kerjakan nanti foto kirim ke Bapak. Ya, semoga kalian tetap selalu semangat ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.